Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info dan YouTube Berpejuang, dan ahlan wa sahlan juga. Benteng Akidah yang berapa hari lalu, kurang lebih hampir 5 hari, itu entah nggak tahu kemana kan. Tapi yang penting alhamdulillah sudah kembali lagi gitu. Alhamdulillah kali ini Ana berada di Jember, tepatnya di Pondok Pesantren Al Jalil 2. Yang kedua kalinya Ana datang ke sini. Eh, Langsung bertemu dengan pengasuhnya, ya guru Ana juga. Insya Allah teman-teman seperjuangan tahu dengan beliau, yaitu Gus Fahim. Monggo Gus, yang ahlan wa sahlannya Gus. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama kembali didatangi, ya, beliau berkunjung ke sini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada dukungannya, ya, sahabat yang mendukung, mendoakan dan juga mensupport. Kemudian yang membantu dari kemarin juga, bagaimana Benteng Akidah sempat koma, sempat koma, dan sekarang baru siuman, baru alhamdulillah sudah selesai. Kita tinggal menyempurnakan ini sambil lalu ngisi waktu untuk reparasi dan juga recovery. Kita sambil lalu ngobrol dengan Mas Lutfi, Masya Allah, jazakumullah. Mohon maaf ini tempatnya berantakan apa adanya, karena memang sepertinya kerja bakti dari kemarin-kemarinnya. Masya Allah. Gus, bisa diceritakan Gus, awal pertama kali kok bisa hilang itu gimana Gus? Ada yang mengatakan bahwasanya apa sudah disembunyikan akunnya karena cari aman gitu, juga ada Gus yang bertanya ke Lutfi juga. Oh, gitu. Iya. Monggo langsung dijawab langsung oleh Gus Fahim. Nih. Baik. Monggo Gus. Gini, kita punya akun itu dari beberapa tahun yang lalu, tapi akun ini nggak dipakai. Nah, baru beberapa waktu 2 atau 3 tahun yang lalu baru kita punya inisiatif untuk menggunakannya. Nah, sudah singkat cerita, sejak kita bicara dari mulai Facebook, itu berkali-kali dimatikan Facebooknya. Jadi entah apa istilahnya, di banned, bikin lagi dengan nama El Maghotchi, kemudian diserang lagi, habis lagi, dilaporkan dan sebagainya. Nah, akhirnya kita beralih ke YouTube. Sama juga di YouTube, hampir setiap hari, mungkin kalau tiap hari tidak, hampir mungkin setiap hari, dan intinya setiap bulan nggak ada yang kosong. Jadi di email itu ada laporan upaya masuk, upaya login dari mana. Kita lihat dari Jawa Barat, kita lihat bahkan kadang dari luar negeri. Dan yang terakhir ini kita lihat login dari Kalimantan dan lain sebagainya, kurang lebih begitulah. Jadi kesimpulannya dari dulu hampir tiap hari ya memang begitu. Banyak orang yang berusaha mencuri, terutama ketika kita sedang membahas sesuatu yang rame. Itu banyak yang masuk. Allah alam itu siapa, Allah alam. Dan Jumat kemarin kita menggunakan akun itu. Lama memang kita dari kesibukan yang ada, kita gunakan akun lagi, kita mau buka, ternyata sudah tidak ketemu. Sudah logout dan sudah tidak ketemu. Begitu ceritanya, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita kembalikan kembali. Masya Allah, berkat dukungannya master saya punya master dan dukungannya teman-teman semuanya, kemudian dukungannya juga dari kampung YouTuber, Masya Allah, Ustadz Imam di situ juga, dan semuanya mendukung bahwa ini channel harus kembali seperti itu. Jazakumullah. Begitu ceritanya, jadi nggak disembunyikan, nggak ada yang disembunyikan, seperti itu Mas. Alhamdulillah, jadi seperti itu teman-teman yang bertanya kepada Ana pribadi maupun ada yang mau WhatsApp. Itulah jawaban daripada Gus Fahim. Tidak ada kata letih, lelah dalam perjuangan, tidak. Gitu. Yang penting dalam perjuangan bukan untuk menunjukkan kemenangan, yang penting tetap istiqomah, itu yang paling penting. Jadi Gus, ini
berapa hari yang lalu kan sempat jenengan membahas tentang Hyang Weldo. Ya. Itu kan di video itu jenengan mengatakan bahwasanya dapat video, tunjukkan video yang di saat Hyang Weldo bersama Mbah Nun dari Malang. Ya, tepatnya Lutfi sendiri. Yeah. Lutfi ngirim ke jenengan kan. Ada yang bertanya seperti ini, Gus. Bang, itu kenapa antum kok berbeda jalannya dengan Gus Nur? Kok malah menyerang Cak Nun atau Mbah Nun? Padahal di video itu sudah sangat jelas beliau mengatakan bahwasanya, coba teman-teman tonton secara detailnya. Ini bukan soal Weldonya mau berpakaian, kalau anak pribadi mau berpakaian apapun, mau diundang siapapun, walaupun sekarang diundang oleh Mbah Nun, itu nggak jadi masalah. Tapi latar belakangnya beliau sendiri, yang Weldo sendiri, yaitu merendahkan agama, menista agama. Apalagi ya banyak teman-teman dari YouTuber menanggapinya itu. Jadi kalau jenengan sendiri bagaimana, Gus? Bahwasanya mengatakan ya Mbah Nun tuh bukan ulama gitu katanya kan. Itu sempat jadi pertanyaan, Gus. Monggo, Gus. Baik. Jadi kata-kata ulama itu adalah jamak dari alim. Artinya orang yang tahu. Jadi kalau kita katakan bahwa Cak Nun itu bukan ulama, dalam artian bukan ulama yang ahli di bidang agama. Sebagaimana mungkin yang spesifik, misalkan contoh, ambillah yang paling mudah, paling gampang. Ada Habib Taufik, ya para habaib yang alim-alim itu. Kemudian ada Buya Yahya, beliau alim, artinya persoalan agama apapun ditanyakan, ya. Meskipun juga tidak ada yang misalkan mentok ilmunya. Nah, kalau saya melihat Cak Nun itu ya ulama, tapi di bidangnya, apa bidangnya? Bidang kebudayaan. Seperti itu yang saya maksud, bukan ulama yang alim soal fikih, soal dan lain sebagainya. Satu. Kemudian saya lanjutkan dengan adanya itu pembahasan kenapa itu ada disangkut pautkan dengan Cak Nun. Malah kita ingin ingin membantu menyelamatkan, membela statusnya Cak Nun supaya tidak terseret dengan kebobrokannya si Weldo. Saya katakan kebobrokan apa? Saya katakan si Weldo ini bobrok. Kenapa? Karena dia itu menggunakan kata-kata Islam dan syariah, ma'rifat dan lain sebagainya, tapi dia sendiri nggak pakai syariat. Bobrok ini, bobrok. Jadi kalau boleh saya katakan, maka saya ingin menyelamatkan Cak Nun ini supaya tidak ternodai dengan hadirnya si Weldo ini ke majelisnya Cak Nun. Begitu. Jadi kesimpulannya kalau misalkan ada orang yang nanti, oh Weldo ini benar, buktinya Cak Nun biarkan. Weldo bicara soal agama, soal makrifat. Ke Cak Nun buktinya ditanggepin atau dipersilahkan, dikasih panggung. Cak Nun itu bukan persoalan, beliau budayawan, silakan mau nanggep siapa, semuanya masuk, bagus seperti itu. Tapi jangan malah diseret, diopinikan bahwa pembenaran terhadap si Weldo karena diterima oleh Cak Nun, bukan, itu salah fatal. Jadi kita nggak usah jauh-jauh, entah itu nempel kepada siapapun, nempel kepada Gus Dur, nempel kepada Habib Rizik sekalipun, kalau dia sendiri sudah nggak pakai syariah, udah selesai. Kita nggak punya panutan kecuali Al-Quran dan Sunnah, hadis, ijma, qiyas, fikih kita punya jelas. Kalau memang haram, kata ya sudah haram. Buka aurat seperti itu, ya haram. Nah, di dalam kita berkaca, kita sudah ada tuntunannya. Misalkan kita bisa melihat orang ini fakih atau tidak. Kalau ingin melihat orang ini betul-betul fakih dalam persoalan agama, lihat caranya dia sholat. Jadi misalkan contoh kecil, orang yang kelihatan alim fikih atau fakih biasanya khutbahnya itu singkat. Lalu sholatnya panjang. Kan banyak sering kebalikannya. Kalau khutbah Jumat, sampai jamaahnya sampai ngantuk-ngantuk. Sholatnya cepat. Jadi kalau dia berarti tidak fakih. Kurang alim di dalam persoalan agama. Ini salah satu contoh kecil. Jadi yang fakih itu biasanya khutbahnya singkat, lalu sholatnya panjang. Itu contoh. Misal lagi orang yang alim, pinter baca kitab misalkan.
salah satu harokat saja itu kelihatan bahwa kualitasnya segitu dari awal sampai akhir yang nggak bisa baca kitab. Satu saja misalkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah dhamma menjadi harusnya fathah, Rasulullah karena menjadi maf'ul dibaca Rasulullah. Padahal kata dhamma seret. Itu sudah menjadi poin penilaian bahwa dia tidak paham soal kitab hampir sepenuhnya. Karena di bidang itu saja tidak bisa memahami. Ini contoh, banyak indikasi-indikasi. Nah, kembali kepada si Wildo, ketika ada yang bertanya, tanggapin Wildo, dia bicara makrifat, ini dan itu, ini dan itu. Setelah kita lihat pertama kali dia sudah tidak bersyariat, ya sudah, ngapain nanggapin orang gila gitu loh. Artinya apa? Kenapa saya katakan orang gila? Mohon maaf. Artinya, al-junun funun. Orang gila itu banyak macamnya. Gitu. Bukan berarti saya menjelekkan, enggak. Contoh misalkan, orang mau makan saja, misalkan lapar nih, saya pengen kenyang, tapi enggak mau makan. Itu sama saja kategori atau bagian dari orang-orang gila namanya. Pengen kaya, pengen dapat duit, tapi enggak mau kerja, itu gila. Gitu loh. Dia bicara makrifat, tapi enggak pakai syariat, itu gila. Nah, dari situ saja sudah kita lihat. Nah, terakhir contoh nih, mari kita tes logika dan akal kita, rasional kita tes coba. Misalkan ada orang kemudian datang ke Mas Lutfi, orang itu bawa pakaiannya compang-camping, kemudian dia kumuh, dia tidak pakai sandal, lalu datang ke Mas Lutfi. Mas Lutfi, saya ini hebat di urusan ekonomi. Di rumah saya mewah. Saya menawarkan bisnis dengan Mas Lutfi senilai 50 miliar. Mau nggak? Kira-kira Mas Lutfi percaya nggak? Dia orangnya compang-camping, nggak pakai sandal, dia nggak meyakinkan pakainya begitu, lalu menawarkan bisnis 50 miliar. Kalau secara syariat meragukan sekali. Iya. Penampilannya. Secara logika saja, kalau memang nawarin bisnis, ya prestislah dijaga. Seperti itu. Meskipun tidak mewah, paling tidak sederhana dan menghormati dengan orang. Nah, ini kita main logika dan jawabannya insya Allah sudah lengkap semuanya. Wallahu a'lam kalau masih dianggap kurang. Begitu. Alhamdulillah, jadi seperti itu jawaban dan tanggapan daripada Gus Fahim. Insya Allah teman-teman paham apa yang beliau sampaikan. Itu detail sekali, ini lebih detail lagi penjelasannya. Jadi Gus, penutup ini mengenai taklid buta Gus. Dari zaman saat ini kan, walaupun kita misalnya ada seseorang punya guru, punya panutan, di saat itu namanya manusia kan tidak luput daripada kesalahan Gus dan kekurangan. Pasti ada pleset dikit lah. Itu bagaimana caranya mencari pembenaran seorang muridnya Gus, untuk menutupi bahwasanya guru saya nggak salah. Gitu. Jadi bagaimana Gus mengenai taklid buta ini? Kembali lagi kepada persoalan agama ya. Kalau misalkan kita mau taklid buta selain persoalan akidah itu tidak masalah. Artinya pokoknya gimana pun amaliah guru saya pokoknya itu benar. Misalkan amaliyahnya apa? Zikiran. Kemudian dia sholat setelah sholat rawatib kemudian ya zikiran dengan jahar suara keras. Dia nggak tahu dalilnya, pokoknya ikut guru. Nggak masalah. Tapi kalau persoalan agama yang sifatnya itu adalah usul, adalah akar, adalah akidah, itu hati-hati. Jadi kembali lagi maka perlu belajar kepada ulama, perlu mengaji supaya dia selamat. Gitu. Kalau tidak, dia akan terombang-ambing hidupnya. Jadi akidah itu sesuatu yang tidak boleh ditawar apapun saja, siapapun, orang tua pun yang ngomong itu kalau misalkan tidak sesuai, tidak sesuai. Guru sekalipun tidak sesuai. Al-haqqu ma nahnu alaihi wal batilu ma alaihi khusumuna. Dalam Al-Ashbah wan Nadhair disampaikan bahwasanya yang kalau soal akidah itu yang benar ya yang kita pegang aja. Kita pegang dari mana? Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wal batilu ma alaihi khusumuna. Nah, yang tidak sama dengan kita ya itu batil. Entah datangnya dari jenderal, entah dari Habib, entah siapa, itu tidak peduli. Maka hati-hati kepada yang suka dengan taklid buta, paling tidak ngaji dulu dah, ya. Mana yang boleh diikuti, mana yang harus betul-betul punya prinsip, seperti itu. Gus, ditutup dengan doa langsung Gus. Oh begitu ya, Masya Allah.
Baik, kita akan menutup dengan harapan doa bagaimana kita menjadi orang yang berilmu, bermanfaat dan barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina. Semua keluarga kita dijadikan ahli fikih, ahli agama, ngerti agama, dan akhirnya di akhirat kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Cukup sekian dari Ana pribadi, insya Allah video yang barusan kita buat ini, apa yang disampaikan oleh beliau langsung Gus Fahim, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman siapapun yang melihat dan yang menonton ini, yang pro maupun yang kontra. Ilaliko fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.